Wasallam lamma tamma min amrihi al-aradi 9 asyurin qamariyah, berusia 9 bulan dalam kandungannya. Wa analil zamani ayyan jari anhu sadra, kemudian wa amalan dan sudah dekat di zamani bagi zamani pada suatu masa ayyan jari anhu sadra, yang nanti akan hilanglah rasa haus, rasa dahaga. Ini kalimat ini adalah inayah bahwa dengan kehadiran Nabi, dengan lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kinayah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diumpamakan seperti air yang akan menyirami pada nilai-nilai keagamaan. Sebagaimana air akan menghidupkan tanaman-tanaman ataupun bumi yang gersang, kemudian jadi subur. Inilah keberadaan dengan lahirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika sudah 9 bulan ini akan sudah dekat akan hilangnya haus dan dahaga dengan kehadiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana layaknya daerah yang semula tandus gersang, kemudian dengan adanya air maka akan menjadi subur. Itu perumpamaan ini. Ketika menjelang kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadir ummahu pada ibu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lailatan maulidihi, pada hari malam dilahirkannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang hadir menjelang kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Asia itu yaitu Siti Asia istri Fir'aun, wa Maryamu dan Maryam bin Imran, ini sulatin ini sulatin bersama dengan wanita-wanita. Minal hadir fil qudsiya ay al-mutahharu minal adl. Hadir ketika menjelang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Asia istri Fir'aun dan Siti Sayyidah Maryam bin Imran bersama keduanya adalah para wanita-wanita yang jelas ini wanitanya adalah bidadari. Minal hadir fil qudsiya, yang datang dari surga. Hadiratul Qudsiyah itu dimaknai yang pertama adalah surga, kemudian adalah berupa wanita-wanita yang suci dari kotoran seperti itu. Wa akhadha al-makhadu awaladat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadha lan rabiha ing Siti Aminah pokok al-makhadu korone sakite rasa mau melahirkan. Wawaladat Rasulullah SAW. Wafadhan makodu, kemudian pada Siti Aisyah rasa sakit, makod itu rasa sakit mau melahirkan. Ini yang pernah ibu rasakan ketika mau melahirkan. Tapi karena didampingi oleh sosok orang-orang yang mulia, wanita-wanita yang mulia, ditambahi lagi adalah niswah, ma'aniswah dengan bidadari, maka rasanya tentu akan berbeda ketika kumpul dengan orang-orang yang menyenangkan. Wa akhadha al-makhadu fawaladat Rasulullah SAW, kemudian setelah muncul rasa sakit untuk melahirkan, maka fawaladat Rasulullah SAW, Siti Aminah melahirkan baginda Nabi SAW. Nurayya tala'lahu sana, dengan muncullah cahaya yang menyebar, yang meliputi ke seluruh penjuru, minal masyriqi dal maghrib, seluruhnya ketika itu dipenuhi dengan cahaya. Itu keistimewaan ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kemudian berikutnya alhamdulillah guna niku mahalul qiyam, ketika niku mahalul qiyam tegak bersama, tegak lagi sama-sama dengan hormat wa takdim, hormat dengan mengagungkan, sungguh-sungguh mengagungkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di teks yang terakhir niku ada waktu istahsanal qiyam inda dzikri maulidi syari'i a'immatun dawu riwayatil warawiyah. Ada tegak ini waktu istahsana dan sungguh menganggap baik al-qiyamah untuk tegak maulidi syarif a'immatun dawu riwayatil warawiyah. Tegaknya ini adalah dianggap baik, dihitung nilai kebaikan ketika disebutlah maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama meriwayatkan ini adalah hal yang baik. Fatuba, maka bahagialah liman kana tadi dulu, bagi orang yang mengagungkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ghayatan maromi wa marma, dengan mengagungkan dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Manfaatan sama-sama ketika ma'alul qiyam dengan penuh khusyuk tadarruk, sambungkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nopo salawat kita, nopo mahabbah kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nopo sareng.
أطر اللهم قبره الكريم بعدد شفي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baruza sallallahu alaihi wasallam, baruza dan dohir dan lahir sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir wadian dalam keadaan meletakkan yadaihi, kedua tangan ini yang dimaksud adalah kafaihi mansur, dua telapak tangannya ini dibeberkan alal ardi di muka bumi, yang nanti pemahamannya berarti ayat alal ardi ini Nabi ketika lahir dalam keadaan sujud, wa bi ayyadaihi, meletakkan dua tangannya ini dimulai dari lututnya dulu. Ini adalah gambaran bahwa yang terbaik orang sujud niku lutut, kemudian dari yang terdekat dulu, kemudian lutut, baru kemudian tangan alal ardi. Kemudian makna yang berikutnya adalah wa bi ayyadaihi alal ardi, ini adalah sajidan, Nabi lahir dalam keadaan sujud, yang nanti dalam teks lain, dalam teks kitab lain itu Majalis Susaniyah, ketika sujud itu adalah yang diucapkan umat dari semenjak lahir. Nabi selalu memikirkan bagaimana umat itu. Rafi'ar rasahu, dalam keadaan mengangkat kepalanya ila sama ilahiyah, di atas langit. Jadi sujud kemudian mengangkat kepalanya ke langit. Itu adalah nuni yang didadikan rofi. Jadi mengangkat kepala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala ke atas langit.